wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya warga RT 02 Gunung Sari Ilir. Saya bapaknya Alam. Kalau di tempat kerja Pak Daka, kalau di lingkungan Om John. Om John, ya siap Om. Ya, siap. Adapun saya tanyakan di sini. Om John ini yang kemarin Tadi itu dari awal disinggung masalah pendidikan gratis. Yang saya mau sampaikan di sini ada beberapa. Mohon izin, ya, Pak. Om John. Wih, bawa catatan Om John. Yang pertama masalah gas. Ya, Kemudian BBM. Ya Om John. Kemudian air. Berikutnya Apa sudah mewakili pertanyaan diborong tentang BPJS Kesehatan tadi. tentang kemacetan. Adapun tambahannya mungkin dikasih dulu yang lain, Pak. Terima kasih banyak. Sudah Om John borong itu. Iya, sudah diborong. Sudah Om John borong. Sudah diwakilin sudah. Terima kasih. Dimohon mohon izin. Jangan yang lain. Habis sudah pertanyaannya. Ya, pokoknya masalah gas langka, BBM susah. Bicara air, bicara gas, air. bicara air, bicara Kan kita gas. nggak terlalu Pendidikan. Pendidikannya kenapa Om John? Kesehatan. Dari tadi abang itu kan Iya. pendidikan gratis. Nah, yang selama kita alami ini, khususnya saya, Iya. masalah itu tadi yang saya sampaikan. Apa tuh? Susah mendapatkan gas yang subsidi, BBM subsidi, Iya. air apa namanya itu tidak lancar dan tagihannya tetap itu malah kadang-kadang melonjak. Padahal kita pemakaian kata kasarnya angin aja kita bayar seperti itu, Pak. Jangan Terima kasih. dinyalakan kalau Tepuk tangan dulu buat Om John lah. Ya. Hah? Om John rumahnya di atas gunung kah? Saya dekat rumah dengan Pak Hasanuddin, Artinya RT 02, ya. Siap. gunung berarti. Naik kah airnya? Naik. Kalau saya naik aja tengah malam, tapinya jam 2 begadang. Alhamdulillah. Bersyukur Om John. Ya, terima kasih. Ya, karena di rumahku airnya enggak naik. Nah, rumahku gunung. Gunung Sari. Nah, Marconi rumahku. Oh ya, Oni. Yang ku tinggali malah air sampai sekarang belum naik. Saya cerita yang mana dulu? Berat ya pertanyaannya. Oh iya. Yang pertama masalah air Om John. Balikpapan ini penduduknya awalnya sekitar 700-an lah. Ya. Makanya kalau kita bicara deret ukur, hari ini pertumbuhan kota Balikpapan nggak bisa lagi kita pakai deret ukur yang normal. Karena dia bukan lagi pertumbuhan, Pak. Tapi namanya lompatan, Pak. Melesat. Ya, begitu ya Bang John ya. Penduduk kita hari ini nggak pakai deret ukur. Jadi cara kajian, cara yanunya tuh nggak bisa lagi pakai deret ukur yang biasa. Karena dia mengalami lompatan, bukan mengalami namanya pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu 1%. Iya, Bu sini Bu. Bu situ Bu. Ya, itu Bu. Pertama masalah air kita situasinya itu. Ya. Pak Ibu sekalian, air kita itu harusnya bahan baku air kita Bapak Ibu sekalian, kita ini kan nggak punya bahan baku air yang seperti di Jawa. Air mengalir sampai jauh. Ibaratkannya kalau Balikpapan ini Bapak Ibu sekalian, apa bedanya waduk itu dengan Bapak Ibu hari ini punya drum di depan rumah yang nampung air? Kampungan ya. Sama Pak. Kita namanya tada hujan. Menampung air Pak. Ya, persoalannya kita di situ. Kebutuhan debit air kita harusnya dengan kondisi penduduk sekitar 750.000 jiwa, itu kebutuhan air kita minimal adalah 1.500 liter per detik. Tapi kemampuan air kita hari ini hanya sampai di 1.000 liter per detik. Bayangkan kalau kemudian penduduk kita semakin banyak, artinya beban kota kita semakin tinggi. Sebenarnya bukan sekedar persoalan hari ini air nggak ada, enggak, tapi kita gilir. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kemarin di waduk Semoy itu kita baru bersyukur sekali, baru beberapa sebulan 2 bulan yang lalu. Harusnya kita cuma dapat jatah 500 liter per detik, tapi hari ini sudah disetujui oleh pemerintah pusat mendapatkan 1.000 liter per detik. Cuman masalahnya kan hari ini belum bisa kita pakai. Waduknya sudah ada,
Tapi pipanisasinya belum ada, Pak. Kita lagi menunggu proyek nasional untuk kemudian dibuatkan pipanisasi dari Waduk Semoy sampai ke Waduk Manggar kita. Ini persoalan pertama kita. Yang kedua, Pak, dengan kondisi penggiliran air ini, Pak, ya, yang terjadi adalah kemudian pompa air kita kadang memaksakan untuk memompa lebih besar sampai 7 bar. Tapi yang terjadi apa, banyak pipa-pipa kita yang usianya tua, Pak. Karena pipa kita banyak yang usia tua, akhirnya banyak kebocoran. Ini sekarang posisi lagi kita perbaiki di Jalan MT Haryono. Kalau nanti MT Haryono ini selesai, insya Allah, Pak, November targetnya mudah-mudahan yang 1000 liter per detik ini sudah normal jatah pembagiannya. Andai kata misalnya, Pak, ada warga yang kemudian posisi rumahnya ada di atas gunung seperti Om John, ya, tinggal nanti dikomunikasikan saja, Pak, ya, kita bantu misalnya pakai CSR PDAM, kita siapkan penampungan air supaya kemudian kalau ada mobil tangki PDAM yang datang itu tidak ngecer-ngecer ke drum-drumnya warga. Ini program ini lagi kita jalankan. Jadi posisi yang sebenarnya adalah bahwa bahan baku air kita yang memang tidak mencukupi. Iya, Solusi jangka panjangnya, Pak, insya Allah, Pak, mudah-mudahan dalam proses 5 tahun ke depan, makanya, Pak, gubernur sama wali kota ini sebenarnya harapannya linier. Kalau gubernur yang terpilih Pak Rudi Seno, wali kotanya terpilih Pak Rahmat Bagus, ini linier, Pak. Jadi kemudian banyak program-program bantuan keuangan dari provinsi, karena provinsi ini punya anggaran sampai 26 triliun. Banyak kemudian anggaran provinsi yang bisa kita taruh ke Balikpapan. Salah satu rencananya adalah membuat pipanisasi sampai ke Mahakam. Kalau ini bisa selesai, Pak, pipanisasi sampai Mahakam, insya Allah persoalan air selesai. Kenapa? Karena kalau sampai Mahakam airnya mengalir sampai jauh. Cuman ya memang biayanya kemarin informasi sampai di angka 4 triliun. Biaya untuk pipanisasi saja. Ya, kita target mudah-mudahan 5 tahun ini ke depan bisa terrealisasi, mudah-mudahan dengan bantuan dari APBN ini bisa terrealisasi. Ini persoalan pertama, masalah air, bahan baku kita yang masalah. Yang kedua masalah gas. Pakai gas semua kah? 3 kilo? Iya, iyalah. Hah? Apa itu, Pak? Minyak gas memang tidak ada. Pak, Ibu, saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Gas 3 kilo itu kan ada tulisannya untuk Yang nggak miskin nggak tahu dia. warga miskin ya? Yang nggak mampu. Masyarakat miskin kah apa warga miskin? Betul ya? Ya, memang, Pak, saya kasih bocoran saja deh. Karena kalau saya singgung itu nanti Bapak Ibu sekalian tersinggung. Enggak ya? Nggak apa-apa, Pak. Pak, Ibu, ini saya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, Pak. Yang jelas perlu saya sampaikan bahwa bukan kewenangannya pemerintah kota, Pak, kalau untuk menentukan berapa besaran kuota yang harus diterima pemerintah warga masyarakat Balikpapan. Ini yang harus dipahami, Pak. Sebagaimana informasi, Pak, yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Balikpapan, kita sudah beberapa kali mengajukan usulan kuota. Ini, Pak, suratnya. Saya bacakan aja. Supaya maksudnya biar nggak bohong gitu ya kan. Bentar, aku lupa lagi. Nggak pakai kacamata lagi. Yang dikategorikan miskin tuh yang apa? Titin orang. UMR. Iya. Itu pertama. Terus kenapa pangkalan itu Harus dibaca nih. milih-milih orang ya? Enggak, kita kadang Ya, Pak. pangkalan enggak mau jualin kita gitu. Iya, padahal sementara Sebentar. kita Nih, Pak. melihat kalau dia menjual ke orang itu kita butuh satu aja loh. Surat dari Banyak kan ada itu. Ini, Pak, surat dari Sekretaris Daerah Kota Balikpapan nomor 542/0820 bidang ekonomi tanggal 22 Oktober tahun 2023 perihal penyampaian usulan kuota LPG tabung 3 kilo Kota Balikpapan tahun 2023
Usulan kuota 3 kilo 20.253 metrik ton. Realisasi penyaluran tahun 2024 19.545 metrik ton. Surat yang kedua, surat sekretaris daerah. Usulan kita 29.229 metrik ton. Sampai bulan Juli 2024 baru 11.272 metrik ton. Yang bisa menentukan ini Bapak Ibu sekalian, SKK Migas. Jadi Pertamina pun juga dari SKK Migas. Ini situasi kita, Pak. Jadi kalau kita bicara usulan pemerintah kota itu sudah kita lakukan. Makanya ketika terjadi kelangkaan gas, itu beberapa kali operasi pasar sampai kelurahan pun jualan gas. Betul ya, Pak? Ya. Betul. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami juga alur distribusi gas kita ini paling ujung itu sebenarnya pangkalan. Bukan toko kecil, Pak. Jadi kalau ada orang bilang marah-marah di warung kecil, Pak, salah juga itu. Yang salah itu sebenarnya pangkalan kalau kemudian tidak memfasilitasi warga di sekitarnya. Betul. Dan harga gas itu harganya 19.000, Pak. 19.000, Pak. 35 di sini. Jadi kalau enggak 19.000. Jadi kalau ada pangkalan yang jual lebih dari 19.000 laporkan. Nggak dijualin, Pak. Nggak dijualin. Laporkan. Masalah harganya, Pak, kita kan Laporkan. lapor. RT laporkan, biar lapor ke kelurahan. Pak, di situ, Pak, mohon maaf Bu, mohon maaf ya Bu ya. Bu, di situ Bu ada papannya. Dijual gas, kalau ada apa-apa lapor. Betul kan Bu? Kalau ada buktinya kenapa nggak dilapor? Lapor kelurahan biar ditutup itu pangkalan. Ya, Lapor ya, tuh RT-nya mana? yo pangkalan Bu, siap-siap. saya mau cerita yang benar. Bukan berarti kita mau berdebat ya. Iya, Pak, betul. Gitu. Cuman yang sekali lagi yang terakhir saya minta tolong, ya memang lagi-lagi itu untuk warga miskin, Pak. Ibu. Nah, kategorinya miskin ini. Hah? Kategorinya Ibu miskin di rumah ini ada gimana? mobil? Ada motor? Ya, alhamdulillah ada. Pakai gas 3 kilo, Pak? Pakai 12 juga pakai, Pak. Iya, pakai ya 12 lah, Bu. Pakai dong. Di Gunung Sari, Bu, di toko Toma itu gas 5,5 kilo itu 100.000. Hah? Kenapa? Daripada Loh, sekarang 35 sekilo. Nah, sekarang Ibu warga miskin kah atau bukan? Nah, yang Loh, dikategorikan nah, ini kita pendapatannya fakta, Bu, berapa? fakta. Jadi Di maksud warung saya gini, makan maksud yang saya besar gini. itu mereka juga Jangan gimana itu? kemudian kita ini kemudian yang salah pemerintah gitu loh. Kita kan harus jujur dengan situasi ini, betul Bu? Hah? Nah, Ibu iya. punya motor di rumah? Dari pendapatan Bu, kah atau orang miskin apa? pasti nggak punya motor. Iya. Berarti penghasilannya kan di bawah. Nggak Kalau punya motor anak. butut, Loh, bisa dapat. Nah sekarang Pak, antri gas 3 kilo itu pasti KTP kan? Kartu keluarga kan? Dan dijatah kan? Bahkan sekarang pakai aplikasi. Betul ya? Ya, ya betul sudah. Masalahnya di mana? Nggak tahu. Masalahnya di mana, Bu? Nggak ada masalah. Yang jadi masalahnya pangkalannya aja sih. Pangkalannya. Kita jadi bukannya mau masalah. melempar persoalan ini bahwa ini persoalan enggak, Bu. Karena di pangkalan itu yang harus difasilitasi adalah warga setempat. Betul. Hah? Ada pangkalan. Warga setempat, Bu, peruntukannya. Ya. Hah? Iya, mau habis itu begitu salah pemerintah kan nggak bisa juga, Bu. Hah? Pangkalannya nggak ada. Ya pasti RT 1, baru RT lagi di atasnya, RT lagi di atasnya. Pasti ada lah. Itu pasti begitu. Laporin aja Bu pangkalannya ke polisi sekalian. Loh, benar. Karena itu di situ sudah jelas. Di situ gas subsidi harga 19.000. Subsidi itu berarti subsidi dari negara. Kalau dia menjual di atas harga subsidi,
berarti Jualnya. menyalahi aturan negara. Jualnya milih-milih lagi, milih-milih ke kamar. Dilaporkan. Kan begitu ya? Loh, masuk abis itu kemudian ini salahnya pemerintah kan susah juga ini kan. Harganya betul. Begitu ya? Bapak Ibu ya? Oke, yang kedua, apalagi tadi? BBM. BBM. Pertalite motor nggak ada. Pak, BBM ini SPBU Balikpapan itu kurang, Pak. Makanya kita arahkan ke daerah kilo, Pak. Iya. Memang ya ini Pertamina. Susah juga sih Pertamina ini, Pak. Susah Jadi ini semua Pertamina, Pak. susah Pertamina. Iya. Dari Pertamina lagi. Sudah, Pak. Sudah kita panggil Pertamina ya, Pak. Sudah kita panggil, Pak. Iya kan? Ya masa hari ini langsung dijawabkan, dia berproses sampai pusat, Pak. Berprosesnya sampai pusat. Sudah capek juga kita marah-marah sama mereka, Pak. Kan Bapak tidak lihat nanti Om Jon kalau kita panggil lagi Pertamina, kita panggil ya Om Jon. Ah? Loh iya kan sekarang Pertamax. Loh Pertalite kan sekarang pakai barcode. Iya. LCGC kan? Betul. Pertalite masih. Hah? Ya nggak masalah dong mau Oh, nggak mulus tahu kah saya, Pak, mau kalau sudah enggak. mulus atau tidak mulus. Masalahnya Iya. saya lihat di CC-nya, Iya, saya nggak ngerti Pak kalau sampai sedetail itu, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih masukannya saja. Terima kasih, nggak apa-apa. Terima kasih saja masukannya. Terima kasih saja masukannya. Ini nanti akan coba kita lagi panggil lagi. Ya, seperti apa mekanisme penyalurannya kan begitu ya? Biar lebih terang. Oke, tadi 3. Apalagi tadi, Bang Jon? Masalahnya, Bang Jon ada masalah? masalah Ya, apa? Wan. Ini Bang Jon Black belum gratis, belum Bang Jon belum kerja kah? Terima kasih Oh ya nggak bisa. Pak kalau mandiri, Pak lapor ke kelurahan. Apa? Jawabannya apa? Pak, izin Pak, izin Pak, saya izin menjawab ini yang pernah saya alami. Jadi saya di PHK di tempat saya kerja, ada langkah yang saya jalankan. Saya tanya ke kelurahan, akhirnya saya disuruh merubah status KTP saya dari karyawan swasta dengan kakak saya menjadi wira swasta atau buruh harian lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya disuruh datangin jam sostek yang di Pasar Baru, Pak. Nah, di Pasar Baru saya memproses di situ, Pak. Syukur alhamdulillah sudah diproses dan cuma 1 bulan BPJS saya kelas 3 sudah gratis. Syaratnya cuma satu, Pak, tidak ada tunggakan. Gitu. Karena permasalahan di lapangan adalah begitu karyawan itu di PHK, dia santai-santai saja di rumah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, dia tidak tahu, Pak, bahwa perusahaan dia tempat kerja itu telah memutus BPJS itu. Jadi jangan kaget begitu Bapak ngurus tunggakannya sampai 1 juta. Jadi perlu disadari, Pak, informasi pertama itu dari kelurahan yang namanya Pukesos. Di situ jelas, Pak, dijelaskan gitu. Jadi kalau kenapa itu tertolak karena status di KTP-nya itu masih karyawan swasta. Itu kalau kita bicara kasus saya, Pak, gitu. Izin saya menyampaikan seperti itu.